Halo sahabat Halolau. Media informasi saintifik, layanan hukum dan pelatihan, mari kita menganalisis program MBG yang bagus ini bisa menimbulkan korban keracunan hingga September tahun 2025. Lebih dari 6.400 anak-anak kita menjadi korban keracunan ini, menyedihkan. Seharusnya sudah diantisipasi. Jawa Barat mencatat angka korban tertinggi, diikuti Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Lantas, apa faktor penyebab peristiwa keracunan tersebut? Permasalahan tidak faktor tunggal. Bisa terdiri atas bahan baku yang sudah rusak, terkontaminasi bakteri patogen dan pestisida, proses memasak yang tidak higienis, jarak antar waktu memasak dan penyajian, dan suhu makanan 4-60 derajat Celcius tertahan lebih 4 jam. Memungkinkan bakteri toksin tumbuh secara eksponensial. Mungkin juga anggaran yang terlalu sedikit, memaksa membeli bahan baku berkualitas rendah, seharusnya memperoleh kualitas terbaik. Apa racun itu? Adalah bahan makanan dan minuman akan bersifat racun apabila terdapat zat beracun dengan dosis ambang batas minimal yang dapat meningkat secara cepat sifat racunnya secara biokimia dan kimiawi. Contoh, ketika makanan mengandung dosis yang toksik sangat rendah, kurang dari 100 sel bakteri masih ada. Namun suhu pertumbuhan selama 4 jam akan berbiak menjadi 1 juta sel, tentu saja menghasilkan sifat toksini yang sangat besar bahayanya bagi kesehatan. Interval waktu antara proses memasak dan penyajian lebih dari 4 jam memberikan kesempatan bagi bakteri patogen untuk berkembang biak menghasilkan racun. Bakteri-bakteri seperti Salmonella, Coli, Staphylococcus, dan Bacillus keros menjadi ancaman nyata jika mengkontaminasi makanan dan minuman. Solusinya, pertama, makanan harus dipertahankan pada fase adaptatif agar makanan tidak mengancam kesehatan anak-anak penerima manfaat. Kedua, kontrol dosis zat kontaminan yang bersifat racun pada makanan harus sangat ketat, karena ini memungkinkan konsentrasinya berada pada dosis infektif rendah. Ketiga, interval penyajian makanan dan minuman siap saji kurang dari 3 jam. Keempat, seleksi kualitas bahan baku segar dan berkualitas tinggi serta bebas dari racun kimia dan biologi. Kelima, cara masak, peralatan dan orang yang memasak, mengirim, dan menyajikan pastikan tidak menyebabkan terjadinya cross-kontaminasi. Keempat, kontrol mutu nilai gizi. Bahan beracun dan ruang masak benar-benar bersih, sehat, dan bebas bakteri atau virus. Ketujuh, mempertahankan makanan dan minuman yang akan disajikan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Dosis rendah mungkin hanya menyebabkan mual ringan. Dosis tinggi menyebabkan muntah dan diare hebat, dan jika mencapai letal dosis dapat menyebabkan kematian. Apakah program ini tetap dilanjutkan dengan perbaikan dan kontrol yang ketat atau sebaliknya harus dihentikan? Apabila diteruskan, manajemen harus lebih baik. Pengawasan ketat sebagaimana diatur dalam Permenhas nomor 13 tahun 2023. Dan anggaran mutlak perlu ditingkatkan menjadi 50.000 porsi guna peningkatan mutu dan mengurangi resiko keracunan. Program MBG ini harus menjadi cara edukasi, peningkatan kualitas kesehatan, dan mutu pendidikan, tetapi jangan sekedar untuk memperoleh simpati, apalagi hanya sekedar memenuhi janji masyarakat. Perlu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih layak untuk program ini. Ingat, kesehatan anak-anak didik, ibu hamil, dan balita adalah investasi masa depan bangsa. Jangan biarkan keterbatasan anggaran menjadi alasan. Lebih baik fokus diterapkan hanya pada daerah tertentu dengan kualitas gizi, kesehatan, dan keamanan cukup tinggi. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat, bukan menjadi sumber malapetaka. Apalagi terbuang percuma karena anak penerima tidak bersedia mengkonsumsinya. Perlu dihentikan. Jangan. Diperlukan adalah perubahan peningkatan anggaran. Dapur dibangun pada setiap tempat penerima MBG, peningkatan kualitas mutu bahan, prosedur pengolahan yang higienis, penyajian dan tepat sasaran. Langkah urgen perlu pemeriksaan secara laboratoris sebab kerah untuk mengidentifikasi jenis racun.
Jika tidak, hanya akan tebak-tebakan dan korban terus berlanjut. Sanksi administrasi dan pidana bagi pelaksana yang melanggar ketentuan program MBG ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.